Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kalian belajar dengan Ibu. Sekarang kalian akan belajar tentang bunga tunggal. Para siswa, di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan tidak lepas dari perhitungan matematika. Seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya harus berurusan dengan bank. Terkadang bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang, kadang pula untuk tempat meminjam uang guna menjadi modal dalam menjalankan usahanya. Nah, di lingkungan sekitar kita sering kita jumpai bahwa seseorang membeli mobil misalkan ya secara angsuran dengan bunga 10% misalkan per tahun, atau seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 2% per bulan. Jadi kata-kata bunga ya, tanda petik, bukanlah kata asing di telinga kalian semua ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan apa sih yang dimaksud dengan bunga ya. Bunga, pengertian bunga itu adalah salah satunya jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Jadi, dalam transaksi pinjam-meminjam, terkadang seorang peminjam itu meminta berupa uang tambahan dari pihak peminjam. Kemudian pengertian bunga yang kedua ini diterapkan dalam menabung ya. Jadi, dalam menabung terdapat kelebihan uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Jadi ada dua hal dalam peminjaman ya, kemudian dalam menabung itu ada nama istilahnya adalah bunga, yaitu berupa uang tambahan. Oke. Nah, bunga di sini itu ada dua jenis, yaitu ada yang namanya bunga tunggal dan ada yang namanya bunga majemuk. Nah, yang akan kalian pelajari di sini adalah tentang bunga tunggal. Oke. Perhatikan pertanyaan dari temanmu. Bagaimana ya cara menentukan bunga tunggal? Nah, perhatikan di sini terdapat rumus para siswa ya. Jadi, perhatikan ya ini dicatat rumusnya, rumus menentukan bunga tunggal. Jika B adalah besar bunga dalam arti rupiah, ini B besar ya, B kapital, ini adalah besar bunga dalam arti rupiah. Kemudian B Latin, B kecil istilahnya ya, ini adalah menunjukkan persentase bunga. Dan M adalah besar modal, maka nanti akan ada rumus, besarnya bunga per tahun adalah sama dengan persentase bunga dikalikan dengan besar modal, atau B kapital sama dengan B Latin dikalikan M kapital. Kemudian kalau perhitungannya adalah bunga per bulan, maka besarnya bunga per bulan itu sama dengan 1/12 dikalikan B kalikan M. Nah, sebetulnya dua rumus ini sama para siswa. Cuma di sini untuk rumus yang pertama ini bunga per tahun ya. Kemudian yang ini bunga per bulan. Nah, 1 tahun kan ada 12 bulan sehingga untuk mencari besar bunga per bulan ini harus dibagi dengan 12 ya. Jadi B dibagi dengan 12. Oke, untuk berikutnya coba perhatikan ini ada contoh kasus ya. Di sini ada tukang sepatu yang namanya Pak Rudi ya. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun. Nah, ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal pada Pak Rudi. Bank yang pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Kemudian bank yang kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Dan bank yang ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per 6 bulan.
untuk pinjaman sebesar 200 juta. Ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha? Nah, tentunya kalian akan memilih bank yang memberikan bunga yang paling kecil dari ketiga bank ini kan ya. Nah, sekarang coba perhatikan uraian berikut ini, penjelasannya bagaimana. Untuk bank yang pertama, coba perhatikan. Bank yang pertama tadi mengenakan bunga sebesar 20% per tahun. Berarti kalau kita hitung, bunga dari bank pertama nanti adalah 20% dikalikan 200 juta. Karena minjamnya adalah 200 juta ya. Nah, ini kalau dihitung nanti dengan melalui proses perhitungan, maka nanti selama 1 tahun akan diketahui 40 juta. Jadi bunga di bank pertama ini dari hasil perhitungan ini mengenakan bunga 40 juta rupiah ya. Kemudian bunga yang di bank kedua. Bunga yang di bank kedua itu kan 2% per bulan ya. Kita hitung dalam 1 bulan 2% kali 200 juta. Maka akan ketemu 4 juta rupiah ya selama 1 bulan. Nah, untuk menyesuaikan agar sama dengan ini selama 1 tahun, maka kita hitung dengan 1 tahun ya. Ingat 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Karena 1 bulan ini 4 juta, maka nanti dalam 1 tahun menjadi 12 dikalikan 4 juta, menjadi 48 juta. Ini adalah bunga dari bank yang kedua. Sekarang lanjut kita hitung untuk bunga dari bank yang ketiga. Bank yang ketiga ini mengenakan bunga 23 juta per 6 bulan ya. Selama 6 bulan nih 23 juta. Berarti kalau 1 tahun biar satuannya sama selama 1 tahun semua. Berarti kalau selama 1 tahun maka nanti menjadi 2 dikalikan 23 juta ya. Karena 1 tahun itu ada 2 kali 6 bulan ya. Sehingga ini juga 2 kali 23 juta. Maka hasilnya adalah 46 juta. Oke. Nah, sekarang kamu lihat bunga pada bank 1 itu adalah 40 juta ya. Bunga yang pada bank 2 48 juta. Dan bunga dari bank 3 adalah 46 juta. Mana yang paling kecil? Iya, bagus. Yang paling kecil adalah bunga dari bank 1 ya. Sehingga Pak Rudi akan memilih pinjam ke bank yang pertama. Bank yang 1 dipilih karena beban bunga paling ringan. Nah, ini adalah gambaran kasus seorang pengusaha yang akan meminjam modal dari 3 bank yang menawarkan pada beliau ya. Nah, sekarang contoh soal berikutnya. Contoh soal menghitung besar pinjaman yang harus dikembalikan. Ya, perhatikan ini, dicermati ya para siswa ya, insya Allah mudah ya. Nah, ini ada soal, Pak Anton meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun. Tentukan nominal yang harus dikembalikan Pak Anton jika beliau akan meminjam selama 9 bulan. Nah, bagaimana proses menghitungnya? Perhatikan alternatif penyelesaiannya. Diketahui, ya. Jadi jangan lupa kalau ada soal cerita, ditulis diketahui, kemudian ditanya, kemudian jawab ya. Nah, diketahui M ya, sebesar 5 juta rupiah. M adalah uang yang dipinjam oleh Pak Anton. Ini dilambangkan dengan huruf M, yaitu 5 juta rupiah. Sedangkan bunga dilambangkan dengan B kecil ya, sama dengan 20% per tahun. Kemudian lama meminjam ini dilambangkan dengan N adalah 9 bulan. Yang ditanyakan nominal yang harus dikembalikan Pak Anton dilambangkan dengan T ya. Nah, yang langkah pertama adalah kalian harus menghitung besar bunga dalam rupiah ya. Besar bunga dalam rupiah karena ini menghitungnya memakai bulan, maka besar bunga diambil rumus yang ini. 1/12 dikalikan B dikalikan N, ini besarnya
lamanya meminjam ya, dikalikan dengan M ya, modal atau uang yang dipinjam oleh Pak Anton. Jadi rumusnya ini B sama dengan 1/12 kali B kecil kali N dikalikan M ya. Kemudian kita masukkan angkanya, B sama dengan 1/12 dikalikan 20% ya, karena B yang kecil ini 20%, kemudian lama meminjam 9 dikalikan besar pinjaman adalah 5 juta. Dah, kemudian diproses menghitung, kita tisik ya, sama-sama dibagi. 12 ini bisa dibagi sama-sama bisa dibagi 3 oleh 9 ya. Nah, ini sehingga 12 dibagi 3 berapa? 4. 9 dibagi 3, 3 ya. Kemudian 4 dengan 20 ini bisa ditisik, sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 20 dibagi 4, 5 ya. Ini dibagi 4, 5. Nah, kalau sudah habis, kemudian 5 kali 3 berapa? Ya, betul 15 ya. Sehingga B sama dengan 15/100, ini karena ada persen, 15/100 ya, dikalikan dengan 5 juta. Kemudian sama-sama dibagi 100, ini habis ya. Ini dibagi 100, nolnya dihilangkan 2. Sehingga B sama dengan 15 kali 5 adalah 75, ditambah 0,4 ini. Sehingga menjadi 750.000. Nah, inilah besar bunga yang harus dibayarkan oleh Pak Anton. Sehingga nanti nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Anton adalah T sama dengan M ditambah B. Jadi, uang yang dipinjam ditambah dengan bunga. Uang yang dipinjam adalah 5 juta ditambah dengan bunganya 750.000. Sama dengan 5.750.000. Jadi, nominal yang harus dikembalikan Pak Anton adalah 5.750.000 rupiah. Nah, ini cara menghitung bunga tunggal. Kemudian, lanjut pada diskon atau potongan harga. Para siswa, saat kalian pergi ke toko, mungkin ke minimarket atau ke supermarket atau tempat-tempat jualan, kadang-kadang kalian menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%, dan sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diskon? Perhatikan berikut ini. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Ya. Kemudian ada beberapa rumus yang perlu kalian pahami ya. Jika H itu menunjukkan harga mula-mula sebelum diskon, kemudian D yang kecil ini ya, D Latin ini adalah persentase diskon. Jadi diskon itu biasanya berupa persentase ya para siswa ya. Kemudian HD ini adalah harga setelah diskon. Dan D kapital, D yang besar ini diskonnya dalam rupiah ya. Maka nanti ada beberapa rumus yang perlu kalian pahami ya. Untuk mencari diskon dalam rupiah itu nanti sama dengan diskon dalam persen dikalikan dengan harga mula-mula ya. Kemudian yang kedua, harga setelah diskon itu sama dengan harga mula-mula sebelum diskon dikurangi diskon ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Ini adalah mall Matahari ya. Matahari Plaza. Ada apa nih? Nah, contoh soal menghitung harga barang setelah diskon ya. Jadi perhatikan, temanmu yang bernama Siska ini membeli baju di toko Matahari ya. Dengan label harga Rp75.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Jadi baju itu dapat diskon 20%. Berapa yang harus dibayar Siska? Nah, perhatikan alternatif penyelesaiannya. Mudah ya. Yang pertama, kalian cari dulu diskon dalam rupiah ya. Diketahui dulu, jangan lupa kalau ada soal cerita, tulis diketahui dulu. Jadi diketahui harga mula-mula atau H itu sama dengan 75.000. Kemudian persentase diskon atau P sama dengan 20%, D ya. D sama dengan 20%. Ditanyakan harga setelah diskon ya.
Yang pertama, kalian cari dulu diskonnya dalam rupiah ya. Diskon sama dengan 20% kali 75.000. Jadi besar persentase diskon yaitu 20/100 dikalikan 75.000 ini dikalikan dulu untuk mencari besar diskon dalam rupiah. Kemudian diproses menghitung, ini ditisik sama-sama dibagi 100 ya. Ini juga dibagi 100 ditisik juga. Kemudian tinggal 20 kali 750. Maka hasilnya adalah Rp15.000. Jadi diskonnya Rp15.000. Sehingga harga baju setelah diskon itu nanti adalah harga mula-mula dikurangi diskon, yaitu Rp75.000 dikurangi Rp15.000 menjadi Rp60.000. Jadi Siska harus membayar seharga Rp60.000. Nah, inilah soal tentang diskon ya. Lanjut sekarang tentang pajak ya. Para siswa, pajak dan diskon itu saling berbalik ya. Maksudnya, jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya, kalau pajak itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat pada pemerintah. Jadi kalau barang dikenai pajak itu justru bertambah ya nilainya ya. Jadi harus ditambah dengan pajak. Tapi kalau diskon tadi kan berkurang ya. Dari 75.000 tadi ya menjadi 60.000. Tapi kalau dikenai pajak dari 75.000 nanti sesuai dengan ketentuan nanti dia bertambah ya. Bertambah besar bayarnya. Jadi seperti itu sederhananya. Nah, perhatikan apa yang dimaksud pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah ya. Jadi ini wajib dibayarkan oleh masyarakat pada pemerintah ya. Nah, dalam peristiwa jual beli itu ada jenis pajak-pajak tertentu ya. Nah, besar pajak itu diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Nah, dalam transaksi jual beli terdapat jenis pajak. Antara lain adalah yang namanya pajak pertambahan nilai. Apa itu pajak penambahan nilai? Pajak pertambahan nilai atau PPN itu adalah jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli. Ya, jadi ini. Kemudian biasanya besar PPN itu adalah 10% dari harga barang atau harga jual. Ya. Kemudian ada jenis lain. Jenis pajak yang lain adalah pajak yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM atau istilahnya dikenal dengan pajak usaha mikro kecil dan menengah. Jadi ini untuk pengusahanya para siswa. Kalau PPN ini untuk produsen, untuk konsumen ya, untuk pembeli. Kalau UMKM ini untuk pengusahanya atau untuk produsen. Nah, besar pajak UMKM ini sebesar 1% dari nilai omzet. Apa yang dimaksud dengan omzet? Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Bisa selama 1 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Jadi jumlah uang penghasilan dagangan ya, dalam 1 hari, bisa dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Ini ada gambar sepatu ya. Jadi Andi membeli sepatu dengan harga Rp150.000 tanpa pajak. Ya, jadi ini belum masuk pajak ya. Kemudian dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN-nya 10%. Tentukan uang yang harus dibayar Andi termasuk pajak ya. Jadi ini. Lalu bagaimana alternatif penyelesaiannya? Perhatikan. Langkah yang pertama, kalian cari PPN-nya dulu ya. Pajaknya adalah 10% dikalikan dengan harga barang ya. Ini Rp150.000. Jadi 10/100 kali Rp150.000. Nah, setelah dilakukan proses penghitungan, ini sama-sama dibagi 100 ya.
ini juga, maka nanti sisanya adalah 10 kali 1.500 menjadi 15.000 ya. Jadi PPN-nya 15.000. Sehingga nanti uang yang harus dibayarkan Andi adalah 150.000 ditambah dengan pajak yaitu 15.000 menjadi 165.000 rupiah. Itu cara menghitung pajak pertambahan nilai. Nah, sekarang untuk UMKM ya, pajak UMKM. Perhatikan soal berikut. Pak Imam berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 100 porsi dengan harga per porsi Rp8.000. Berapa pajak UMKM yang harus dibayar Pak Imam dalam 1 bulan? Ingat, pajak UMKM besarnya adalah 1% ya. Nah, perhatikan alternatif penyelesaiannya seperti apa. Yang pertama, kalian harus menghitung dulu pajaknya dalam 1 hari atau omsetnya dalam sehari ya. Omset dalam sehari itu adalah 100 dikalikan 8.000 karena dalam 1 hari Pak Imam berhasil menjual 100 porsi ya, 1 porsinya 8.000. Maka omsetnya nanti atau pendapatan Pak Imam adalah 100 kali 8.000 sama dengan 800.000. Nah, karena ini pajaknya mau dibayar 1 bulan, maka harus dicari juga omset sebulan ya. Omset sebulan caranya adalah 800.000, jadi 1 hari ini 800.000 dikalikan 30. Kenapa dikalikan 30? Iya, bagus. Karena 1 bulan itu ada 30 hari ya. Sehingga 800.000 dikalikan 30. Nah, sama dengan 24 juta. Jadi ini omset Pak Imam atau pendapatan Pak Imam selama 1 bulan itu 24 juta rupiah. Nah, ini harus dikeluarkan pajaknya ya, pajak UMKM. Lalu dilanjutkan menghitung pajaknya, maka pajak UMKM-nya sama dengan 24 juta kali 1% ya, 1% pajaknya. Nah, setelah dilakukan proses penghitungan, ternyata hasilnya adalah 240.000. Inilah yang harus disetorkan Pak Imam kepada pemerintah ya. Jadi Pak Imam harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 240.000 sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Demikian para siswa, beberapa hal yang perlu kalian pahami dalam kegiatan ini yaitu tentang apa tadi ayo? Yaitu tentang bunga tunggal, kemudian yang kedua tentang diskon, dan yang ketiga tentang pajak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.